Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban diri sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Atas dasar nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan itulah semuanya berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan manusia hingga akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua yang masih istiqomah mengikuti jejak ajarannya sampai detik ini. Tak lupa pula kami sebagai khatib pada kesempatan ini berpesan dan berwasiat. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rizki yang dimaksud di sini adalah rizki dunia dan rizki akhirat. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa fakir dan miskin. Kemudian ada yang bertanya, kami menyaksikan sendiri bahwa di antara orang yang bertakwa ada yang tidak punya apa-apa. Namun memang ada sebagian lagi yang diberi banyak rizki. Jawabannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang bertakwa akan diberi rizki dari jalan yang tak terduga. Namun ayat itu tidak menunjukkan bahwa orang yang tidak bertakwa tidak diberi rizki. Bahkan setiap makhluk akan diberi rizki, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Bahkan hamba yang menerjang yang haram pun termasuk yang diberi rizki. Orang kafir tetap diberi rizki, padahal rizki itu boleh jadi diperoleh dengan cara-cara yang haram, boleh jadi juga dengan cara yang baik, bahkan boleh jadi pula diperoleh dengan susah payah. Sedangkan orang yang bertakwa, Allah memberi rizki pada mereka dari jalan yang tidak terduga. Rizkinya tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara yang haram, juga tidak mungkin rezeki mereka dari yang khabis atau cara-cara yang kotor. Perlu diketahui bahwa orang yang bertakwa tidak mungkin dihalangi dari rizki yang ia butuhkan. Ia hanyalah dihalangi dari materi dunia yang berlebih sebagai rahmat dan kebaikan kepadanya. Karena boleh jadi diluaskannya rezeki malah akan membahayakan dirinya, sedangkan disempitkan rezeki malah mungkin sebagai rahmat baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berbeda halnya dengan keadaan manusia yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16 berikut ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Kenyataannya tidak demikian. Belum tentu orang yang diluaskan rezekinya, ia berarti dimuliakan. Sebaliknya, orang yang disempitkan rezekinya, belum tentu ia dihinakan. Bahkan boleh jadi, seseorang dilapangkan rezeki baginya hanya sebagai istidraj, agar ia semakin terlena dengan maksiatnya. Begitu pula, boleh jadi seseorang disempitkan rezekinya untuk melindungi dirinya dari mara bahaya. Sedangkan jika ada orang yang soleh yang disempitkan rezekinya, boleh jadi itu karena sebab dosa-dosa yang ia perbuat. Sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, seseorang hamba boleh jadi terhalang rezeki untuknya karena dosa yang ia perbuat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan dari segala kegundahan. Serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Istighfar adalah sebab datangnya rizki dan berbagai kenikmatan. Sedangkan maksiat adalah sebab datangnya musibah dan berbagai kesulitan. Kita dapat menyaksikan hal tersebut dalam ayat-ayat berikut ini. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya,
niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 66. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam kitabnya bahwa Dia akan menguji hambanya dengan kebaikan atau dengan kejelekan. Kebaikan yang dimaksud adalah nikmat dan kejelekan adalah musibah. Ujian ini dimaksudkan agar hamba tersebut teruji sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidaklah menetapkan bagi seorang mukmin suatu ketentuan melainkan itu baik baginya. Hal ini tidaklah mungkin kita jumpai kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa suatu bahaya, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberi kekuatan dan tuntunan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.